Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, perkara yang kita pahami bersama bahwa keimanan seorang hamba di dalam hati itu adalah perkara yang sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, yazidu wa yanqus, senantiasa bertambah dan berkurang. Naam, senantiasa bertambah dan berkurang, sebagaimana ombak di lautan itu terkadang pasang dan terkadang pula surut. Demikianlah gambaran keimanan kita, jamaah sekalian. Gambaran keimanan kita bahwa keimanan kita ini tidak akan bisa tetap, namun dia senantiasa bertambah dan berkurang. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan di dalam Al-Quran, wa yazidul ladzina amanu imana, dan semakin bertambahlah keimanannya orang-orang yang beriman. Ini menunjukkan keimanan itu bertambah. Namun ada kalanya keimanan kita ini terkadang juga bisa berkurang, wal'iyadzubillah. Maka keimanan itu yazidu bitta'ah, bertambah dengan ketaatan. Dia pasang, ditandai dengan banyaknya ketaatan yang kita lakukan. Wa yanqusu bil ma'siyah, dan sebaliknya dia bisa berkurang, dia surut keimanan itu di saat tatkala banyaknya maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba. Nah, tugas kita sekarang adalah bagaimana kita bisa mempertahankan keimanan kita ini, jangan sampai dia surut. Seandainya pun surut, jangan sampai surut secara drastis. Maka banyak sekali langkah-langkah yang bisa kita lakukan di dalam mempertahankan keimanan ini dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di antaranya, jamaah sekalian, seorang hamba bisa mempertahankan keimanannya kepada Allah di saat tatkala dia berupaya untuk menjadikan kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya itu adalah kecintaan yang tertinggi, mengalahkan kecintaannya terhadap semua selain daripada Allah dan Rasulnya. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menerangkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala an, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada 3 perkara, kata Nabi, siapa saja yang berada di atasnya, wajada bihinna halawatal iman, dengan itu dia akan mendapatkan manisnya keimanan. Artinya keimanan yang benar-benar sempurna, atau keimanan yang benar-benar pasang dan tidak surut. Apa itu? Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyakunallaha wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Tatkala Allah dan Rasulnya menjadi yang paling dia cintai selain daripada keduanya. Dan yang kedua, wa yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Tatkala dia cinta kepada seorang, dia tidak mencintainya kecuali karena Allah juga. Dan yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ayakraha ayyauda fil kufri ba'da id anqadahu Allahu min kama yakrahu ayyuqdhafa finnar. Dia benci untuk kembali kepada kekafiran setelah Allah selamatkan dia dari kekafiran itu, sebagaimana dia benci kalau dia dilemparkan ke dalam neraka. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, perhatikan di dalam hadis Nabi yang mulia ini. Di sana kita melihat bagaimana
keimanan itu berada di atas keimanan yang luar biasa, keimanan yang terus bertambah dan pasang di saat tatkala seseorang menjaga kecintaannya di dalam hati hanya kepada Allah dan Rasulnya yang tertinggi. Seandainya pun dia cinta kepada selainnya, maka dasarnya adalah cinta karena Allah dan Rasulnya. Cintanya dia kepada harta bendanya juga karena Allah dan Rasulnya. Cintanya dia kepada keluarganya, anak-anaknya, pasangannya, itu juga karena Allah dan Rasulnya. Cintanya dia kepada pekerjaannya, cintanya dia itu semuanya harus didasari di atas apa? Iya, lillah. La yuhibbuhu illa lillah. Dia tidak mencintainya kecuali hanya karena Allah semata. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, coba perhatikan betapa pentingnya seorang itu cinta karena Allah demi menjaga keimanan di dalam hati. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengancam bagi siapa yang lalai dari kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya, atau lebih mencintai selain Allah dan Rasulnya, mencintai perkara-perkara yang lain dari kehidupan dunia ini daripada Allah dan Rasulnya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri." Kata Allah, "Qul," katakan, "in kana aba'ukum," jikalau seandainya bapak-bapak kalian, au abna'ukum, dan anak-anak kalian, anak keturunan kalian, au abna'ukum, atau anak-anak kalian, au ikhwanukum, atau saudara kalian, au ashiratukum, atau keluarga kalian. Demikian pula harta benda yang kalian senantiasa kumpulkan, atau perdagangan yang kalian khawatirkan untuk hancur, rusaknya perdagangan kalian. Ahabba ilaikum, itu semuanya jauh lebih kalian cintai minallahi wa rasulih, daripada Allah dan Rasulnya. Kata Allah, fatarabbasu, tunggu. Tunggu ancaman dari Allah, tunggu siksaan dari Allah, tunggu kehancuran yang akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kalian. Ini ancaman yang sangat keras bagi orang-orang yang lebih mendahulukan kecintaannya kepada selain Allah daripada kepada Allah dan Rasulnya. Maka dari itu, saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita jaga kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Seandainya pun kita mencintai selain daripada Allah dan Rasulnya, harus cinta kepada Allah dan Rasulnya menjadi dasar dan menjadi puncak daripada kecintaan kita. Inilah yang akan menyelamatkan kita insyaallah ta'ala dunia dan akhirat, dan menjadikan keimanan kita stabil, senantiasa pasang, dan tidak akan surut sebagaimana ombak di lautan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa jazakumullahu khairan, walhamdulillahi rabbil alamin.